Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bu Zulia selaku dosen mata kuliah keperawatan anak. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Baik, perkenalkan saya Azra Lutfiah Mardotillah, perwakilan kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tumbuh kembang anak. Selanjutnya, identitas pasien. Identitas anak, nama Akila Ulfa Nadifa, tanggal lahir 16 Oktober 2020. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan belum, alamat Batu Ceper. Identitas orang tua, nama Ibu Ade Irma, tanggal lahir 11 November 1985. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan IRT atau ibu rumah tangga, alamat Batu Ceper. Nama ayah Roy, tanggal lahir 1 Juli 1984. Jenis kelamin pria, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat Batu Ceper. Selanjutnya, pelaksanaan tes DD-ST2. Sektor terdapat menjadi 4, personal sosial, motorik halus, bahasa, dan motorik kasar. Nah, respon anaknya ini dari personal sosial yaitu baik, dari motorik halus baik, bahasa baik, motorik kasar baik. Jadi kesimpulan dari anak itu, personal sosial, anak mudah berbaur dengan teman-temannya. Motorik halusnya itu, anak tahu benda halus dan kasar. Bahasa, anak bisa berbicara dengan lancar. Nomor 4, motorik kasar, anak bisa merasakan benda kasar. Selanjutnya, interpretasi hasil tes dari DD-ST2. Anak dapat melakukan semua item yang diminta dengan baik sehingga anak dinyatakan lulus, ditandai dengan P. Pada beberapa item yang ditunjukkan bahwa anak mengalami perkembangan lebih serta hasil tes perilaku anak yang baik. Tapi ada beberapa item anak gagal ditandai dengan F, namun masih dalam batas normal. Selanjutnya, kesimpulan dari keempat sektor, anak dapat melakukan semua item yang ditunjukkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak mengalami perkembangan personal sosial, motorik halus, bahasa, dan motorik kasar dengan baik dan normal, sesuai dengan umur anak. Selanjutnya, saran kepada orang tua atau pengasuh, anak sudah mengalami perkembangan yang normal, walaupun begitu diharapkan orang tua atau pengasuh untuk selalu mengawasi anaknya agar tidak terjadi kesalahan ataupun penyimpangan. Dan orang tua selalu menuntun buah hatinya untuk melakukan beberapa item yang gagal atau yang belum bisa terpenuhi, seperti mengajarkan kepada anak kata-kata yang berlawan, mengajarkan menggunakan sendok atau garpu saat makan, dan mengajarkan anak menggambar orang lengkap dengan bagian-bagian anggota tubuhnya. Selanjutnya, dokumentasi pemeriksaan DD-ST2. Yang gambar pertama, anak sedang menggambar anak dengan tubuh-tubuhnya. Yang kedua, belajar berlari. Selanjutnya, lembar penilaian laporan DD-ST2. Yang pertama, mengisi identitas anak dengan skor 1, mengisi identitas orang tua dengan skor 2, menghitung umur anak dengan skor 1, menghitung umur anak dengan skor 1, membuat garis umur skor 1, menarik garis dari atas ke bawah dan mencantumkan tanggal pemeriksaan pada ujung atas garis umur skor 1, melakukan tes DD-ST2, melakukan tes minimal 3 tugas perkembangan yang paling dekat, di sebelah kiri garis umur, serta tiap tugas perkembangan yang ditebus garis umur langkah 1, skor 1, melakukan tes tambahan ke sebelah kiri garis umur pada sektor yang sama sampai lulus dapat 3,
Tugas perkembangan, jika anak tidak mampu untuk melakukan salah satu tes pada langkah 1, gagal atau menolak, atau tidak ada kesempatan, skor 1, melakukan tugas perkembangan tambahan ke sebelah kanan garis umur pada sektor yang sama sampai anak gagal pada 3 tugas perkembangan. Bila anak mampu melakukan salah satu tugas perkembangan pada langkah 1, skor 1, memberi skor penilaian dalam DDST 2 skor 1, menginterpretasikan hasil tes DDST 2 skor 1, membuat kesimpulan dari keempat sektor. Skor 1, memberikan saran kepada orang tua atau pengasuh sesuai hasil DDST 2 skor 1, melampirkan dokumentasi laporan individu skor 1. Baik, terima kasih. Semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.